saya sebelum di politik itu terakhir jadi wartawan, sarangan ya di Magetan. Itu paling indah dibanding misalnya partai politik itu perlu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita membicarakan apa saja ya. Yang pasti semoga perbincangan kita itu bermanfaat untuk Anda. Dan di sore hari ini saya surprise banget, sekaligus redek juga gitu loh. Karena kita berhadapan dengan, kalau dibilang mantan wartawan boleh Mas ya? Ya, mantan wartawan. Mantan wartawan ya, seframe dengan saya. Tetapi yang pasti saat ini beliau adalah Ketua DPP PKB bidang informasi dan komunikasi. Nah ini yang membuat saya redek gitu Mas. Betul Mas? Kemudian Ya, beliau sebelumnya tracknya rekodnya selain wartawan udah banyak banget staf sus kementerian desa itu 2 kali ya Mas ya. Okay. Kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja juga Yeah. gitu. Dan waduh masih banyak banget jabatan yang beliau jabat gitu nah. Kita langsung kenalan Ahmad Siap. Iman Sukri. Siap, Siap, saya Mas. Iman. Salam kenal Mas. Siap, salam kenal Mas. Matur nuwun sudah diterima di sini. Saya udah ndredeg kalau ngobrol dengan wartawan itu terkait politik karena mohon maaf saya nggak seberapa familiar nggak seberapa mendalam terkait politik Mas. Tetapi saya exercise ketemu dengan jenengan akhirnya saya harus belajar terkait politik dengan jenengan karena politik itu penting banget gitu. Sama-sama belajar. Nah Mas Imam, Nggih. saya boleh dong ngobrol terkait dunia wartawan dulu sebelum kita masuk? Boleh. Ini sebenarnya kalau karir dari wartawannya kapan gitu Mas? Iya, saya sebelum di politik itu terakhir jadi wartawan. Dulu di koran ya, namanya Koran Jurnal Nasional. Di situ 6 tahun saya di situ. Terakhir posnya redaktur pelaksana. Terus 2013 saya resign, kemudian masuk PKB. 2014 saya nyalek di PKB. Jadi itu merupakan keputusan penting dalam sejarah hidup saya. Transisi dari dunia wartawan ke politisi. Karena sempat berpikir nggak siap gitu loh. Wah, itu masuk partai itu kan nggak ada gaji bulanan. Terus, wah aku orang digaji piye mangan anak bojoku. Ya tapi saya bismillah karena ini memang panggilan hidup. Dan karena saya sejak kecil suka organisasi, sejak SMP, SMA, kuliah udah sering di organisasi. Mungkin karena saya merasa happy di dunia organisasi, terutama di partai politik. Bismillah saya putuskan masuk PKB 2013 sampai sekarang. Artinya clue-nya karena organisasi? Iya. Kalau momentum bahwa oke deh, saya dari wartawan kemudian terjun ke politisi apa? Pertama, partai politik itu perlu banyak melibatkan anak-anak muda atau profesional yang mengisi di partai politik. Saya sering bilang orang baik wajib masuk partai politik. Karena kalau kita mengubah negara, kita berkontribusi terkait dengan kebijakan pemerintahan, ya salah satu salurannya di partai politik. Kekuasaan saluran utamanya partai politik. Nah itu menurut saya semakin banyak orang baik masuk partai politik, maka kualitas partai politik akan makin baik, termasuk juga ujungnya kualitas penyelenggara pemerintahan akan lebih baik. Begitu. Ya, Mas, saat ini juga nyalek untuk DPR RI gitu. Ya, saat ini saya diamanahi oleh Ketum PKB Gus Muhaimin, Gus Imin, dan Gus Halim sebagai Ketua DPW untuk maju menjadi caleg di Dapil Jatim 7, caleg DPR RI. Jatim 7 itu 5 kabupaten, Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Ya ini berjuang, mudah-mudahan sukses. Mas, kalau artinya runningnya sejauh ini? Sejauh ini, untuk kegiatan alhamdulillah sudah, ya balihonisasi sudah, peraga sudah saya sebar di 5 kabupaten, sudah bikin tim di masing-masing kabupaten. Kemudian kita sudah kerja door to door ke masyarakat. Saya juga sering turun ke dapil, menyapa tokoh, menyapa masyarakat. Jadi semua on the track. Jadi sekarang ini sudah bentar lagi DCS. Kemudian terus kita kerja karena masa kampanyenya itu hanya 3 bulan nanti Mas. Karena itu kita harus kerja mulai jauh-jauh hari.
Dan saya yakin apa yang kita kerjakan itu ada hasilnya, Mas. Jadi seharus segiat mungkin lah. Terutama di Magetan ini saya sering sekali ke Magetan, sering berkunjung ke tokoh-tokoh, ke kiai, ke kepala lurah, ke masyarakat, kemudian ya mencicipi kuliner Magetan, udaranya enak, kerasa ada kuliner Magetan, Mas. Seru dekatnya dengan Magetan gitu. Iya, Magetan ini udaranya sejuk. Karena ada Gunung Lawu itu. Iya. Jadi kalau ngopi di Magetan nih enak, ngerokok di Magetan nih rasanya enak, Mas. Jadi, ngopi sambil ngerokok gitu ya? Iya. Ngopi sambil ngerokok. Iya, gitu sambil ya? ngerokok. Jadi di Magetan ini menurut saya keren sekali. Cuman memang Magetan ini infrastruktur pariwisatanya belum memadai. Padahal di antara sekian kabupaten, 5 kabupaten di Dapil Jatim 7 ini potensi wisata yang bisa dikembangkan itu sebenarnya Magetan, Mas. Magetan punya gunung, kemudian dekat juga aksesnya kemana-mana. Dan ini menurut saya bisa dijadikan PR untuk memimpin Magetan, bagaimana mengembangkan ekonomi Magetan melalui jalur pariwisata salah satunya. Ini sudah notice ya untuk Magetan mapping seperti apa? Gitu. Magetan ini kan perbatasan di Jawa Tengah. Lawu itu sebagian di Jawa Tengah dan Jawa Timur di Magetan. Nah, sepengetahuan saya di Magetan ini sebenarnya potensi selain potensi pertanian ya, potensi wisata itu sebenarnya kalau dikembangkan memang nggak kalah. Ya, karena ada danau Sarangan ya di Magetan. Itu paling indah dibanding misalnya danau di Ngebel, Ponorogo. Jadi memang Magetan ini situs-situsnya banyak, kemudian destinasi wisatanya banyak, tinggal dibangun infrastruktur wisatanya, termasuk perhotelan, kemudian event-event pariwisata yang perlu dikembangkan. Misal contoh, Banyuwangi itu dulu nggak kurang terkenal juga. Kurang terkenal, sekarang Banyuwangi. Kalau sama Bali dulu ya. Nah, karena Banyuwangi itu di Jawa Timur menjadi kabupaten yang menarik, yang maju, kemudian wisatanya juga berkembang. Karena memang di-create gitu. Dan Magetan punya kans untuk punya kans. Saya membayangkan Magetan itu bikin festival jazz Lawu. Agar datang orang-orang Jakarta ngelihat gitu indahnya di Magetan. Itu harus di-trigger dengan event-event seperti itu salah satunya, Mas. Selain juga infrastruktur pariwisata yang perlu dibangun. Mas, kalau makanan di Magetan apa sih yang disuka? Makanan di Magetan banyak, Mas. Suka semua, Mas. Suka semua ya? Iya. Tepo tahu gitu. Iya, itu suka. Magetan makanan enak-enak. Kalau kopi Mas sukanya apa? Kopi. Ada loh kopi Magetan itu yang terkenal. Kopi suka saya Magetan, tapi saya lebih suka kopi Ngawi. Kopi lebih Ngawi. enak. Ada di arah Jamus? Kendal nih, kopi Arabikanya Ngawi itu enak. Daerah, kalau nggak salah daerah Kendal itu desa apa ya? Bukan Sukawidi? Bukan. Karanggubito. Oh iya. Karanggubito ini ada kopi Arabikanya enak, Mas. Oh, berarti belum pernah ke ini ke Sukawidi. Oh, nanti jangan ajak. Sukawidi ya. Kita kemarin liputan ya di Sukawidi itu ada kopi luwak dan di sana banyak sekali. Oh, Sukawidi. Ada kopi Excelsa yang prime banget itu. Nah, nanti kita ajak ke sana kan. Iya, Sukawidi. Sekali mencari kopi luwak kayaknya bisa. Di sana rencana mau dikembangkan itu, Mas. Antara mencari kopi luwak dan bagaimana sensasi menikmati kopi luwak itu. Kopi bareng karo Kang Imam. Nah, saya tuh terus terang kan saya suka kopi, Mas ya. Jadi saya sedih melihat orang minum kopi kok kopi saset gitu. Iya. Indonesia ini produsen kopi nomor 2 sedunia setelah Brazil. Tapi literasi dalam minum kopinya kurang. Saya ingat waktu saya kecil dulu, itu kopi ya, ibu saya yang bikin kopi, goreng kopi, masak kayak gitu. Numbuk sendiri, dan itu lebih sehat, Mas. Daripada kopi sasetan yang mungkin ada pengawetnya, kualitas kopinya juga kurang bagus. Bukan kopi kayaknya itu. Iya, mungkin ampas kopi. Ampas kopi itu. Makanya saya bilang, ayo minum kopi yang benar. Gitu. Kopi produk Indonesia, bukan kopi saset. Ya kopi saset kalau dadaan boleh lah. Tapi kalau di rumah, kalau kepepet ya. Kepepet.
Jadi buat Anda ya pemirsa Lau TV ya, nanti kapan-kapan kita ajak Mas Iman untuk menikmati kopi Magetan seperti apa. Oke, siap. Jadi pecinta kopi harus ingat ini ada Mas Oke. Iman gitu ya. Oke. Festival kopi aja. Nanti. Iya, itu bisa kopi. Iya. Mas Iman, Oke. saya kembali ke ini dong. Jenengan sempat sampai saat ini juga menjabat sebagai staf sus Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke. Saya yakin jenengan sudah mungkin ribuan desa yang jenengan kunjungi gitu. Ya, jadi memang sejak Kementerian Desa itu berdiri di 2014, itu saya terlibat langsung dalam proses pendiriannya ya. Maksudnya Menteri pertamanya kan Marwan Ja'far PKB. 2014 saya juga staf khusus pertama di situ. Ya dari itu kan 3 kementerian parsial digabung jadi satu. Kementerian Desa itu ada dari Transmigrasi, ada dari Kemendagri, ada dari PDT. Jadi tiga kementerian secara parsial disatukan, dilebur menjadi Kementerian Desa. Itu bukan perkara yang mudah karena kita mengatur orang agar ada dinamis kinerjanya, termasuk juga membentuk platform dasar untuk pengembangan Kementerian Desa, termasuk pendamping desa. Jadi regulasi pendamping desa, rekrutmen pendamping desa, kemudian prioritas penggunaan dana desa dan seterusnya. Nah, semua fondasi awal Kementerian Desa itu saya terlibat di situ, karena saya pernah jadi staf khusus menteri pertama. Nah, sehingga ketika pada periode kedua PKB diberikan Menteri Desa oleh Pak Jokowi, saya juga diminta untuk menjadi staf khusus di Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa ini memang kementerian strategis, Mas, karena dana desa itu terbukti mampu memberdayakan dan membangun desa-desa se-Indonesia, dan termasuk di Magetan. Jadi ada per desa kurang lebih 1 miliar itu sangat membantu pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun desanya, entah itu di bidang infrastruktur, perekonomian maupun pemberdayaan masyarakat. Jadi ini harus dikembangkan. Makanya saya pikir ke depan Gus Muhaimin Iskandar pernah bicara beberapa bulan lalu, kalau begini harusnya dana desa itu dinaikkan, bisa sampai 5 miliar per tahun. Kenapa? Karena kan pembangunan Indonesia ini kan sebenarnya kan lokusnya akhirnya desa, Mas. Pembangunan infrastruktur dia desa, masyarakat yang terbanyak di Indonesia ya di desa. Dan terbukti sistem di desa ini lebih kuat karena ada kohesi sosialnya terbukti lebih kuat. Masyarakatnya guyup, gotong royong dan seterusnya. Contoh misalnya COVID-19 kemarin, jumlah orang yang kena COVID itu lebih banyak di kota daripada di desa. Artinya sistem sosial yang terbangun di desa itu lebih baik. Termasuk juga BLT dana desa. Itu sangat-sangat berpengaruh untuk menahan krisis ekonomi ya. Waktu itu COVID semua ya, ambruk, termasuk juga pertumbuhan ekonomi kita nggak tumbuh waktu itu. Nah, BLT itu perlu. Artinya desa, pemerintah desa dan masyarakat itu mampu mengolah anggaran. Nah, 5 miliar itu menurut saya sangat menarik karena itu akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk juga pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya dari mana 5 miliar ini? Nah, itulah politik anggaran. Saya ngebayangin anggaran-anggaran kementerian yang sifatnya langsung ke desa, dialokasikan langsung ke desa. Anggarannya langsung ke desa, nggak usah mampir di kementerian dulu. Toh kalau kementerian, pengadaan di kementerian itu dikirim ke desa. Kalau langsung ke desa kan lebih baik. Memang ada kekhawatiran bagaimana kalau kepala desanya korupsi macam-macam, kan ada hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan, semua sudah tertata. Jadi saya pikir sudah hampir 10 tahun pemerintah desa itu sudah menerima dana desa, sudah terlatih dalam soal akuntansi pembukuan dana desa, termasuk laporan pertanggungjawabannya. Saya pikir ini bisa dicoba. Dan itu adalah bentuk keberpihakan pemerintah dan negara terhadap desa, memainstreamkan desa di Indonesia. Gitu. Mas jenengan nyalek di Dapil 7. Nah, kalau menurut jenengan desa-desa di Dapil 7 ini seperti apa? Sempat mapping nggak gitu? Desa-desa di Dapil 7 ini relatif bagus-bagus, Mas.
hampir di Jawa ya, ini relatif desanya bagus. Di Jawa Timur tuh desa yang ada stuntingnya itu pun kemiskinan ekstrim, kemiskinan ekstrim itu hanya beberapa desa di Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur relatively bagus, cuman skalanya yang berbeda. Ada yang desa yang sudah maju mandiri, ada yang masih menuju ke sana. Dan saya keliling ke beberapa desa itu nyata, Mas. Yeah. Jadi desanya sebelum ada dana desa maupun setelah ada dana desa itu nyata. Paling tidak kita secara fisik kita lihat ada bangunan, BUMDes, ada desa wisatanya, di Ngawi, Magetan, Ponorogo, Galet dan Pacitan itu nyata kok. Wujudnya. Karena itu menurut saya dengan 1 miliar saja itu sudah seperti ini. Kenapa nggak ditambah? Nah ini bentuk penting, Mas, bentuk keberpihakan terhadap desa ini penting. Karena saya sendiri lahir di desa. Saya tahu kita tahu bagaimana sih warga di desa. Contoh-contoh sederhana ya. Kenapa Bank BRI itu sukses? Kredit rakyat itu. Sukses, Mas. Saya pernah tanya sama orang BRI, kenapa? Karena orang desa, orang kecil itu lebih komit untuk membayar hutang. Kepikiran orang di hutang, bingung nyaur, ikut nyaur. Jadi BRI yang skalanya kredit mikro di bawah itu di masyarakat itu mereka untung. Hasilnya luar biasa dan nggak terkalahkan BRI di bidang itu sekarang. Karena apa? Karena orang bayar hutangnya tinggi, Mas. Jadi itu terbukti bahwa desa lebih siap sebenarnya dengan menyambut perubahan, termasuk juga menyambut pembangunan dan seterusnya. Tinggal keberpihakan dalam politik anggaran kita harus lebih jelas, Mas. Taruhlah ada korupsi misalnya dikit, berapa persen sih? Dari 74.000, mungkin nggak ada 1%-nya, Mas. Ada kepala desa ditangkap korupsi, oke lah. Itu saya yakin nggak ada 1%, 0,sekian%, Mas. Itu artinya programnya sukses dan itu perlu dikembangkan dan ditambah anggarannya. Saya pikir nanti misal di desa ya ada orang yang misalnya kekurangan gizi, anak stunting. Kalau dananya memadai di desa bisa dibantu langsung. Ada orang yang rumahnya reot misalnya, bisa desa bikin program bedah rumah langsung tanpa proposal. Jadi masalah sosial pendidikan di desa itu bisa tercover dengan dana desa. Kan kita bisa ngecek sedesa dia yang miskin, wong piro miskin ketok, Mas. Siapa anaknya yang nggak mampu sekolah karena itu kan pemerintah desa bisa turun tangan. Oke, tak biaya sekolah desa. Contoh. Ini catatan untuk program. Ya ini ke depan perlu gitu. Ini ke depan perlu. Jadi dana desa yang hampir 10 tahun sudah jalan, sukses luar biasa. Karena itu sukses maka ini perlu direplikasi program ini dilanjutkan dengan perlu menambah anggaran untuk kesejahteraan warga desa. Mas, mungkin ya memang banyak warga yang berada di desa di Kabupaten Magetan gitu. Nah, tetapi kan peran pemuda kalau yang saya lihat ini juga cukup vital di desa. Gitu. Bahkan partai jenengan itu ada penunjukan jubir muda. Gitu. Kenapa? Ada penunjukan jubir muda. Oh di PKB? Ya di PKB sendiri. Ini sebenarnya seperti apa dengan program yang jenengan sebutkan sebenarnya keterkaitannya dengan pemuda? Ini begini, jadi memang ini berangkat dari survei CSIS. Yang kira-kira dalam survei itu menyebut kecenderungan milenial ke partai politik. Itu PKB dalam posisi yang tidak bagus. Tengah atau mana jauh lah. Kemudian kita berpikir, PKB ini aslinya wong nom ya. PKB itu aslinya partai anak muda. Gus Muhaimin Iskandar, ketum saya itu yang jadi ketua PKB itu di bawah umur 40, sebelum 40. Jadi wakil ketua DPR umur 32. Dan pengurus DPP zaman itu muda-muda semua. Kok tiba-tiba sekarang jadi partai tua kesannya. Karena itu saya berpikir perlu jubir-jubir muda yang perlu diperkenalkan ke publik agar publik tahu bahwa PKB itu partainya anak muda. Makanya saya seleksi, saya cari, sebulan tuh saya nyari, lebih 1,5 bulan. Saya nyari anak-anak muda yang
terlibat ingin di politik dan mau ber-PKB. Dari semua golongan, ada orang Jawanya, ada orang yang Bataknya, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di Indonesia, semua kita ramu, saya kumpul, silakan kalian saya fasilitasi untuk bicara soal isu-isu kepemudaan, termasuk juga isu-isu yang menjadi concern mereka dan isu-isu politik lainnya. Alhamdulillah responnya positif. Nah ini dalam waktu dekat pemerintah Cina mengirim undangan ke PKB untuk mengirim delegasinya untuk berkunjung di situ, termasuk juga ke PKC ya, Partai Komunis Cina. Kita dapat surat kemarin. Nah nanti akan saya juga kirim perwakilan dari jubir-jubir muda itu untuk belajar ke Cina, diskusi, sharing program dan seterusnya. Dan ternyata memang direspon oleh publik PKB sekarang, ada jubir muda, kayak menarik. Nah karena memang saya wartawan, saya setiap kebijakan maupun tindakan yang saya lakukan berkaitan dengan publik, berkaitan dengan media, saya selalu tanya dengan teman-teman wartawan. Bro, iki piye bro? Apik mas, apik bro. Iya PKB ketok partai tua munculkan. Nah, jadi saya banyak dapat input dari teman-teman kolega wartawan untuk program-program komunikasi dan branding dari Partai Kebangkitan Bangsa. Mas, misinya di mana sih sebenarnya kalau pemuda ini mungkin mohon maaf untuk keikutsertaan di dalam partai gitu yang kita sebutkan itu mungkin masih minim. Kalau Mas sempat nyebut 15% kalau nggak salah ya, saya baca itu. Iya, jadi menurut saya Indonesia ini agak terlambat ya. Terlambat dalam, kalau kita hitung reformasi itu telah melahirkan pengusaha-pengusaha muda baru. Itu ternyata tidak inline dengan politisi muda baru. Jadi jumlah pengusahanya mudanya bertambah, sementara politisi mudanya gak nambah. Padahal perlu ada regenerasi. Dan kita di PKB concern soal itu. Maka regenerasi itu penting, termasuk juga program partai yang bisa nyambung terhadap kepentingan kaum muda. Termasuk salah satu program PKB itu nanti adalah kredit untuk milenial. Kredit bangunan ya. Kredit perbankan untuk milenial. Loh, sekarang itu kita kan mengalami surplus demografi, Mas. Angkatan kerja anak muda itu besar di Indonesia. Kudu deh kayak berarti kita tuh punya anak muda yang angkatan kerja itu besar sekarang. Ini kan modal. Anak-anak muda yang kreatif, pinjam modal di bank, jangan dipersulit. Kalau bisa jangan pakai agunan, misalnya begitu. Karena mereka ini 20 tahun akan mendatang akan menjadi pengusaha, politisi, semua hal. Karena itu investasi pemerintah terhadap kelompok milenial itu harus dibangun dari sekarang. Salah satu investasi dalam bidang pendidikan. Kasih beasiswa yang tinggi, yang banyak untuk anak-anak muda sekarang. Yang kedua, kasih akses permodalan bagi mereka yang berusaha. Kan ini, Mas. Mas, kalau terkait penunjukan, saya kembali ke penunjukan jubir muda PKB ini ya. Mungkin apakah pemahaman mereka terhadap politik ada miss gitu loh, bahwa sebenarnya politik itu menghargai polisi yang akan membawa Indonesia ke depan itu gitu. Bagaimana sejahtera enggak? Ini kan bagaimana polisi dibuat. Iya. Ya, sebelum saya merekrut mereka mau jadi jubir muda itu kita diskusi, Mas. Beberapa kali diskusi sehingga punya kesepahaman lah. Jadi ada yang menarik. Ada yang menarik ini mungkin untuk kita semua ya. Jadi ada jubir nih kuliahnya di Perancis. Kemudian lulus di Perancis kerja di Jakarta. Dia bilang, Mas Iman, dulu tahun 80-an bapak saya dengan gaji sekian bisa beli rumah. Nyicil rumah 5 tahun bisa. Sekarang saya yang lulusan Perancis ini kerja di perusahaan itu untuk beli rumah KPR-nya panjang, Mas. Artinya lebih berhasil orang tua saya daripada saya. Jadi orang milenialnya susah. Pendapatan nggak sepadan dengan kebutuhan yang ada, terutama untuk perumahan, untuk rumah. Dan itu dirasakan. Itu modal dasar padahal gitu. Iya, itu satu cerita. Bapak saya tahun 80-an nyicil rumah, KPR, rumah seret, itu 5 tahun lunas dengan gaji sekarang.
Saya yang kuliah di Perancis ya. harus 25 tahun baru bisa lunas. Lu kan pinteran bapak aku, bejone bapak aku tuh. Dengan gaji sekarang, harga rumah mahal-mahal, berat nyicilnya. Nah itu nyata, itu dialami. Nah karena itu menurut saya keberpihakan dalam konteks anak muda ini perlu dirumuskan dan ditindaklanjuti. Ya pengembangan SDM, beasiswa misalnya, kemudian ya permodalan. Anak muda berprestasi, entah di usaha IT itu apapun nggak punya modal, ya pinjam di bank. Artinya policy yang saat ini belum mendukung atau gimana? Belum dalam konteks itu belum. Karena menurut saya seperti kita bilang tadi bahwa sekarang itu kita punya bonus demografi, angkatan muda kerja kita besar. Nah ini kalau angkatan mudanya besar tapi tidak terdidik, bahaya mas. Kalau kita ini terdidik, siap kerja, suatu saat 20 tahun mendatang mereka akan jadi orang hebat. Nah investasi kita tuh sekarang harusnya di bidang SDM maupun akses permodalan. Kira-kira itulah kira-kira yang menjadi masalahnya. Dia mau sekolah, dia mau mampu, terkendala biaya, fasilitasi dengan beasiswa. Dia mau usaha, terkendala modal, difasilitasi oleh negara. Tapi disupervisi oleh negara. Katakanlah pemerintah program pengusaha muda, katakanlah ya. 1 juta pengusaha muda. Kalau nggak mampu, misal 500.000. Kalau nggak mampu, 100.000. Anak muda diseleksi, aku punya ide bisnis begini. Oke, kembangin. Udah modal. Oke, bank kasih. Disupervisi gitu sampai jadi. Kayak gitu. Nah ini penting menurut saya karena jumlah angkatan kerja yang besar tapi unskilled, ya akan menjadi liability. Kalau polisinya kayaknya belum mendukung. Nah, ini keterlibatan anak muda untuk bisa ke parlemen agar juga bisa membuat polisi yang maksud saya begitu. Seperti apa? Nah, karena itu anak muda perlu di partai politik salah satunya. Semakin banyak anak muda gabung di partai politik semakin baik. Karena pada masanya mereka akan memimpin. Karena itu soal keberpihakan dan seterusnya itu kan menjadi penting. Kalau kita hitung sekarang ya, pemilih 2024 itu rata anak muda. Ya, anak muda itu maksud saya kalau kita hitung ya generasi X kan yang dengan saya itu pun generasi X lah. Generasi X. Generasi X orang yang lahir tahun berapa? 60 sekian sampai 80 atau 79 itu generasi X. Setelahnya kan milenial. Setelah milenial generasi Z. Generasi. Jadi besok yang nyoblos itu mayoritas generasi milenial dan generasi Z. Iya, betul. Dulu zaman, makanya semua itu berubah karena masyarakatnya berubah, anak muda berubah. Dulu waktu kita kuliah, tahun 90-an, kita ngerasain susahnya hidup dalam zaman yang tidak demokratis. Anak-anak sekarang yang lahir tahun 99, 2000, gak ngerasain susahnya. Iya, betul. Kebutuhan mereka berbeda. Aspirasi mereka berbeda. Nah, kita harus respon, kita harus fasilitasi. Kira-kira begitu. Dan perkembangan sekarang ini terkait teknologi juga luar biasa. Gitu. Ya, terkait teknologi juga luar biasa. Sekarang ya pemilik media koran sudah gulung tikar kan, bukan hanya di dunia. Sekarang teknologi koran, media koran berbasis koran sekarang paperless semua. Online, podcast, YouTube dan seterusnya. Nah ini sudah tantangan zaman dalam waktu yang nggak terlalu lama. Iya betul banget, cepat banget. Ya. Cepat. Saya boleh ngerokok mas? Boleh. Oke, matur nuwun. kita beri kesempatan untuk merokok sebentar. Satu isap sambil kita ngobrol. Sambil ngobrol mas. Mas kalau untuk mengajak sendiri anak-anak muda juga peduli ya dengan namanya pentingnya politik gitu. Nah, ini yang dilakukan PKB dengan penunjukan jubir muda PKB ini apa yang dilakukan mereka? Jadi mereka menjadi jubir resmi PKB untuk merespon kebijakan-kebijakan, isu-isu yang berkembang di masyarakat. Termasuk mereka juga mewakili PKB dalam forum-forum internasional, forum-forum anak muda di semua tempat. Jadi jubir ini kita bekali pelatihan public speaking, kita bekali ideologisasi PKB, kita bekali juga dengan pengetahuan sesuai dengan bidang dia masing-masing. Kan banyak tuh ada yang sarjana ekonomi, ada yang bidang kesehatan dokter,
ada yang sarjana teknik, ada yang sarjana hukum. Nah, jadi namanya jubir itu memang general ya. Jadi mereka isu-isu umum dia bisa komentar. Tapi ketika masuk isu khusus, mereka saya suruh membidangi isu khusus. Misalnya kamu ekonomi, kamu pelajari perkembangan ekonomi Indonesia, kamu pelajari struktur APBN, kamu pelajari kebijakan-kebijakan ekonomi kita. Sehingga kalau kamu diskusi maupun ditanya wartawan paham konteksnya gitu. Jadi tapi secara umum kalau politik mereka bisa ngomong, tapi untuk spesifik nanti sesuai dengan pembidangan masing-masing. Luar biasa, Mas. Ada anak kok pintar sekali ya, bahasa Inggrisnya ngeles. Jadi emang anak muda nih sekarang ini pintar-pintar, Mas. Karena akses ya, informasi ya. Iya, benar. Orang belajar bahasa Inggris pakai YouTube bisa kan? Bisa, ya. Luar biasa. Pakai Nah, HP. tinggal kita support mereka ini. Termasuk kami di PKB membuka untuk anak muda, caleg-caleg muda, ya melalui jubir muda salah satunya. Gitu. Artinya semua diakomodir oleh Iya. teman-teman di PKB gitu Iya. ya. Ya pasti ini juga namanya jubir muda pasti generasi milenial dan ini. Iya, kebanyakan bukan milenial malah. Kebanyakan generasi Z malah. Iya. Ada yang lahir tahun 97, 98, 99. Potensial malah di situ. Iya, potensial. Mas, kalau saya kembali ke ini dong, ke terkait ada program yang tadi jenengan sebutnya salah satunya adalah adanya pinjaman modal tanpa anggunan dan bunga untuk pengusaha inovasi milenial. Iya. Nah, saya dengar kan ada 5 program nih ya. Iya. 5 program gratis gitu Iya, ya. iya. Nah, ini bisa disebutkan dong. Ini apa sih menariknya gitu yang diajukan oleh PKB sendiri? Jadi kita itu bagian litbang PKB bikin kajian. Kan kalau kita partai politik itu harus jelas programnya apa. Program yang masuk akal bukan hanya janji. Iya. Nah, kita hitung-hitung terkait dengan milenial, apa yang bisa dilakukan milenial. Bahaya ini. Angkatan muda tinggi, jumlah anak mudanya banyak, kalau SDM-nya tidak kita upgrade, ini bahaya. Iya. Termasuk kalau anak muda ini punya usaha, nggak ada akses permodalan, bahaya. Karena itu kita support program ini. Kalau PKB nanti berkuasa, kalau nanti Caimin jadi presiden atau wakil presiden, nah kita realisasikan ini. Satu soal tadi beasiswa anak muda dan permodalan bagi kaum milenial. Yang kedua soal BBM. Iya. Soal BBM ini sebenarnya kita sempat hitung, Mas. Kita juga diskusi dengan orang Pertamina. Kalau motor itu kita BBM subsidi, itu nggak besar. Motor ya? Motor ya. Motor tuh boleh subsidi semua, nggak usah dibatasi. Itu ternyata nggak besar. Dan pemilik motor rata-rata orang yang ekonomi ke bawah kan. Pasti. Sekarang petani macam-macam pasti motor. Jadi kalau kita subsidi, BBM subsidi itu motor kita gratiskan, itu nggak banyak. Kita udah hitung total motor itu berapa se-Indonesia. Dan kita hitung jumlahnya berapa. Artinya dengan adanya subsidi untuk motor gitu ya, ini lebih ke arah produktivitas anak mudanya atau gimana? Atau orang mobil non subsidi, Iya. motor subsidi semua nggak masalah. Kan kita hitung, motor tuh konsumsi BBM-nya paling sehari berapa sih? sehari Liter, berapa? ya. Nggak nyampe seliter, Ya. ya kan? Itu udah hitung, Mas. Tapi mobil yang seksi tertentu, ya nggak usah subsidi. Jadi kalau kita bicara kan ini subsidi itu harus kita lakukan, tapi tepat sasaran. Tepat sasaran di motor, Mas. Kalau mobil itu orang mampu paling nggak ya. Pastinya ya. Dia punya mobil, dia sudah hitung dia bayar pajaknya berapa nanti macam-macam gitu. Jadi kalau motor kita subsidi full untuk motor, saya pikir itu Nggak seberapa banyak menyedot anggaran banyak, iya. sebetulnya. Nah, ini yang lagi menarik lagi, Nas. Ini pupuk gratis ini kan lagi ribut gitu loh. Bagaimana petani juga kesulitan mendapat pupuk, kemudian subsidi untuk pupuk saat ini juga dipangkas gitu. Jadi ini sebenarnya kita hitung ya. Sebenarnya petani yang patut kita dapat subsidi itu adalah petani yang lahannya kurang dari 2 hektar. Iya. Sekarang Mas, petani yang susah itu petani yang kecil itu, yang lahannya cuma 0, sekian. 0,5 atau di Nah bawah. itu yang perlu subsidi. Nah kita sudah hitung
jumlah petani yang punya lahan 0, sekian itu ternyata nggak banyak, Mas. Ya. Mereka yang berhak mendapat subsidi. Realitasnya kan yang dapat subsidi yang punya lahan besar, soal koneksi aja kan. Jadi kan program subsidi bagus, tapi itu tepat sasaran apa enggak gitu. Nah, makanya kita hitung kalau pupuk gratis untuk petani yang punya lahan 0, sekian, itu pasti tepat sasaran. Pasti secara ekonomi dia berapa. Dan pasti subsidi itu akan membantu mereka, petani. Artinya ada metode yang saat ini mungkin nggak tepat dong untuk subsidinya itu. Oh iya, sekarang nggak tepat. Jujur aja nggak tepat. Makanya perlu pemetaan. Kalau kita ngomong soal pupuk gratis ya, pupuk, coba kita hitung. Petani miskin tuh siapa sih? Petani penggarap. Penggarap ya. Dia tidak punya lahan, garap orang lain. Tapi yang punya lahan kan kaya. Gitu. Oke, berarti kita filter lagi. Petani yang susah perlu dibantu negara, petani yang lahannya kecil. Ini yang perlu dibantu. Karena kalau nggak dibantu, suatu saat lahan pasti akan dijual. Yeah. Anak mau sekolah nggak punya duit, dijual. Dijual. Kan itu realitas. Nah, itu penyalurannya harus betul-betul sesuai dan tepat sasaran. Kalau sekarang menurut saya banyak nggak tepat sasarannya. Yeah. Nah, dan kita mampu kok pemerintah keberpihakan kepada petani guram, petani miskin itu jelas. Kita hitung gratis pupuk subsidi, tapi yang lahannya sekian. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya kalau sekarang udah bukan kesulitan untuk mendata mereka. Nah, tapi terus terang ini, itu hanya emang kita hitung memang itu yang diuntungkan petani di Jawa, Mas. Di luar Jawa kan lahannya besar-besar, tapi kita nggak mampu. Nanti kalau yang di luar Jawa kita bikin usulan program yang lain soal pupuk. Tapi di Jawa petani miskin itu ya petani yang guram yang lahannya. Apalagi double 7 ya? Hah? Kalau double 7 gimana, Mas? Apalagi double 7 kan. Double 7 ini juga petaninya besar kan. Kebetulan pupuknya juga besar. Sekarang orang punya duit nyari pupuk subsidi aja sulit lah. Berarti kan pupuknya kok sulit. Padahal pemerintah sudah menghitung jumlah pupuk, kebutuhan pupuk sekian, jumlah petani sekian. Nah kok sulit untuk beli? Berarti ada orang yang nggak berhak dalam pengertian petani yang tidak perlu subsidi yang ngeborong bisa jadi. Sehingga pupuknya langka. Kan ini problemnya. Ya ngomong gitu Mas. Itu yang sudah kita kaji dengan beberapa pakar, aktivis petani juga kita sudah diskusikan. Ternyata memang pemerintah itu perlu menyubsidi membantu petani miskin. Bisa kita bikin gratis pupuk itu dengan ketentuan seperti kepemilikan lahan yang 0,5% itu. Nah satu lagi nih Mas, terkait dana pensiun ya, untuk TNI. ASN juga masuk nih ASN? Hah? ASN juga masuk loh. ASN masuk ya. Ya. Nah ini apa dampaknya gitu? Toh mereka kan sudah dapat pensiun, sudah dapat tunjangan dari negara dan sebagainya. Ini sebenarnya itu awalnya kita tekankan pada TNI Polri dulu tahap awal. Karena kita lihat memang ini kan kalau jujur ya TNI Polri itu yang hebat-hebat kan yang jabatan tinggi ya. Iya. Perwira gitu ya. Jabatan rendah, kopral itu berat Mas. Uripnya berat Mas. Urip nyekolahnya anaknya nggak mampu Mas. Gaji sekeras piro. Pensiun masih juga ngontrak. Pensiun juga masih ngontrak. Jadi itu juga perlu kita pikirkan sebagai abdi negara. Iya. Nanti kita perlu pikirkan yang pensiun yang dana pensiun itu kita bisa atur. Apakah mantan jenderal masa dinaikkan itu kan nggak wajar. Jadi, artinya program itu ada catatannya. Konkretnya semua program PKB, semua program untuk pengentasan kemiskinan. Targetnya orang-orang susah dan orang miskin. Termasuk ya PNS atau TNI Polri yang golongan rendah untuk pensiun. Karena kakek saya juga dulu polisi, pensiun itu pangkatnya PEL tuh, pembantu letnan 1. Ya susah Mas, pembantu letnan 1. Kayak gitu. Baik sahabat Lawu, nggak kerasa kan gitu ya? Itu ngobrol hampir 1 jam ini ya. Iya. Tapi sebelum beliau kita akhiri perbincangan kita ini ada satu pertanyaan tadi yang ini titipan netizen yang jelas gitu ya. Ini ada kaitannya terkait dengan selaku ya,
selaku apa namanya ini staf sus G. Kemendes ini ya. Ini masih banyak pertanyaan anggaran PMPM itu loh Mas ya. Oh, PNPM. Nah, yang akan dilebur menjadi BUMDesma. Saat ini skemanya seperti apa dan seperti apa program tersebut saat ini jalan gitu. Karena masih banyak yang Iya. bingung gitu terkait hal itu. Jadi saya cerita sejarah itu dulu. Ketika Kementerian Desa ini berdiri, program PNPM ini awalnya tidak punya rumah, Mas. Ya. Siapa yang nangani? Karena ada sekian triliun dana yang bergulir di PNPM itu. Waktu itu Kemendagri nggak mau, Kementerian Keuangan nggak mau. Ya akhirnya mau tidak mau Kemendes yang ngatur. Karena kan program PNPM ini nggak mau itu karena takut ada resiko hukum nanti di belakang. Kemudian kita kaji, sudah kemudian dipayungi di Kementerian Desa dalam bentuk BUMDesma. Jadi PNPM itu otomatis sekarang menjadi BUMDesma, bermetamorfosis menjadi BUMDesma, tetap banyak usahanya yang simpan pinjam itu. Jadi termasuk di Magetan ini sudah ada, hampir di kabupaten. Di Jawa Timur tuh lumayan, omsetnya luar biasa, dan itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu yang perlu kita lakukan adalah pengawasannya, Mas. Jangan jadi itu quote and quote dikorupsi menjadi bancaan elit-elit saja. Nanti kita awasi karena pernah ada kasus pidana itu penggelapan dana PNPM itu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi karena itu dana milik publik, milik negara yang disalurkan zaman SBY waktu itu. Nah, itu harus diatur. Makanya rumahnya sekarang BUMDesma itu. BUMDesma, antar BUMDes gitu. Rata-rata masih simpan pinjam ininya. Yang jadi pertanyaan sekarang banyak masyarakat itu apa ya bisa metamorfosisnya dari PNPM menjadi BUMDesma ini yang seperti apa sebetulnya? Jadi sebenarnya kelembagaan PNPM ini kan sudah ada. Cuman kan dia tidak punya payung hukum. Ketika ada Kementerian Desa, ini nggak ada payung hukum. Nah, kemudian payung hukumnya itu ya BUMDesma itu. Karena BUMDes diatur dalam perundang-undangan, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu, otomatis BUMDes itu menjadi subjek hukum, Mas, subjek perdata. Nah, kelembagaan sudah ada BUMDes, tapi skala PNPM ini dibuat sengaja emang antar desa. Karena dulu kan PNPM itu di kecamatan kan, kalau nggak salah juga. Dibikin antar desa, berarti beberapa desa itu bisa bergabung gitu. Ya, kelembagaan dimasukkan, regulasi dimasukkan. Jadi prosesnya sejauh ini masih terus kita pantau, mudah-mudahan segera beres, Mas. Tapi sudah di Jawa Timur sendiri, setahu saya sudah terintegrasi secara maksimal. Jadi kan memindah rumah aja, Mas. Nah, pemindahan ini yang mungkin masih menjadi pertanyaan dengan pengurus yang PNPM dengan yang menjadi yang BUMDesmanya. Nah, itu harus diintegrasikan. Gitu, ya. Mau tidak mau harus diintegrasikan. Pengurus PNPM kita ambil, pengurus dari BUMDes juga harus terlibat di situ. Karena kan aku kan di Wong Anyar masuk gitu kan. Tapi itu nggak masalah, yang penting adalah pengawasannya bahwa dana itu benar-benar untuk masyarakat. Jangan sampai disalahkan. Ya. Disalahgunakan karena cukup besar. Nah, kemarin itu kan takut. Kemendagri itu takut. Ini Pak Kemendagri kalau khawatir ada masalah hukum. Tapi kalau nggak dikasih payung hukum bahaya, Mas. Bisa ribut itu. Makanya kita mengkaji, ya udah kita bikin, dimasukkan dalam BUMDesma penempatannya. Ya. Jadi kita tuh Kemendes tuh lebih banyak ngatur masalah, Mas. Masalah kita beresin, kita kasih begitu kan. Mas, ini nggak pusing, Mas? Artinya banyak agenda itu ya, baik di staf sus, kemudian di partai. Enggak, Mas, saya kalau nggak ngapa-ngapain stres, Mas. Oh, malah gitu ya? Iya, makanya kalau nggak ngapa-ngapain malah stres. Ya harus beraktivitas. Ya, saya yang penting hidup ini happy, Mas. Kalau nggak bahagia itu punya duit juga nggak bisa nikmati. Nah, saya tadi lupa mau nanya ini, passion di jurnalis, kemudian dibawa ke passion politik itu seperti apa sih sebenarnya? Saya nggak bisa ngebayangin gitu, ini dunia yang berbeda gitu.
Ya, memang dunia berbeda, tapi prinsipnya sama. Di semua tempat ya kita harus profesional. Iya. Misal kayak jaringan wartawan kan kita tahu. Dulu kita liputan deadline jam sekian, ngejar narasumber harus dapat. Jadi kantor ngasih target dan kita juga ngasih target untuk diri sendiri. Karena kita juga ngejar achievement kan. Kalau kita bagus kinerjanya, bisa berkompetisi di internal dan kinerja kita bagus kan diapresiasi. Iya. Sama di politik juga begitu. Gitu ya. Jadi saya beruntung pernah jadi wartawan karena itu membentuk karakter saya, termasuk juga membuat saya lebih fleksibel, mampu beradaptasi. Ya kan banyak lah dinamika jadi wartawan, misalnya wawancara tokoh nggak ditemuin, tak tongkrongin di rumahnya, macam-macam, sampai dimarah-marahin ya kita biasa. Itu dinamika, itu pengalaman kan, dan itu sangat berharga ketika kita masuk ke politik, punya pengalaman. Kalau yang dinikmati sekarang di politik apa? Karena Anda sudah nyebur di politik gitu. Dan sejauh ini kalau dibilang karir jenengan cukup gemilang gitu di politik. Saya bersyukur di PKB itu saya punya banyak teman, Mas. Saya nggak ngebayangkan kalau saya jadi wartawan itu ya teman saya pasti terbatas lah. Ya banyak tapi terbatas. Ketika di partai politik, alhamdulillah saya punya banyak teman dari Aceh sampai Papua. Saya tahun lalu 3 tahun lalu saya ditugasi menjadi ketua DPW PKB Sumatera Utara oleh Caimin. Saya kalau bahasanya PLT lah, tapi sebenarnya definitif sementara. Jadi saya ketua PKB Sumatera Utara. Saya nggak terlalu ngerti Sumatera Utara. Saya hanya pernah ke Medan, nggak ngerti kabupaten lain. Jadi ketua kan bingung, Mas. Tapi itu tantangan ya. Saya turun ke lapangan, ketemu, nambah kawan. Terus tahu kabupaten yang begitu luas di Sumatera Utara, ada 33 kabupaten kota. Kemudian ada masalah ya kita menyelesaikan masalah untuk kebaikan. Jadi alhamdulillah ketika menjadi PLT DPW PKB Sumatera Utara, alhamdulillah sukses. Penataan organisasi sukses, DPC juga penataannya bagus karena Sumatera Utara itu luas sekali. 33 kabupaten itu, waduh jauh sekali besar. Dari Mandailing Natal ke kota Medan itu 16 jam perjalanan darat, nggak ada tol, bayangin. Jadi luas sekali, karena itu saya senang bisa berbuat baik di situ. Mudah-mudahan penerus saya yang sekarang, ketua DPW-nya sekarang Bupati Mandailing Natal, itu bisa melanjutkan cita-cita partai, dan saya yakin insya Allah Sumatera Utara PKB akan berkembang. Kursinya akan nambah, saya yakin itu, karena penataannya udah bagus. Saya bangga aja suatu saat PKB Sumatera Utara itu punya banyak bupati, kemudian kursinya nambah. Saya senang lah, karena itu achievement lah, itu nggak bisa dihargai dengan finansial atau apapun. Mas, satu lagi dong sebelum kita closing ya. Saya pengen tanya dong, target Caimin sendiri jangan sampai seperti apa? Sekarang posisinya masih sama Prabowo, Gerindra. Jadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu udah fix atau gimana? Sudah fix ya? Belum 100%, tapi menurut saya komunikasinya sudah agak dalam ini. Tinggal, kadang kan sebelum orang-orang rame bicara soal capres-cawapres, Caimin udah duluan. Ingat kan? Komunikasi sama Prabowo. Sebelum Anies deklarasi, sebelum Ganjar jauh hari sudah kita bikin acara di Hambalang, di Sentul, bareng Caimin sama Prabowo. Kemudian sekarang menjadi seksi ini, banyak yang mau jadi cawapres Prabowo. Tapi Prabowo tahu kok, saya yakin bahwa beliau akan menang bersama Caimin. Belum tentu menang kalau tanpa Caimin. Karena perebutan Pilpres itu di Jawa Timur, Mas. Perebutan Pilpres itu adalah siapa yang menang di Jawa Timur. Itu yang menjadi kunci. Jawa Timur adalah kunci. Dan hasil survei Polmark bulan lalu, untuk cawapres, Caimin tertinggi di Jawa Timur. Untuk capres di Jawa Timur, Caimin nomor 4.
Ganjar, Prabowo, Anies, Caimin. Untuk Cawapres, Caimin paling tinggi di Jawa Timur. Ini nilai tawar dari Caimin atau gimana? Iya, ini nilai tawar PKB untuk Prabowo tentunya. Atau kalau misalnya Prabowo berubah pikiran, pasti pihak lain juga akan melirik. Karena ini kan by data, Mas. Jadi semua orang bisa survei dan datanya begitu. Jangan lupa bahwa Pilpres kali ini itu sangat bergantung pada cawapres. Karena elektabilitas masing-masing capres itu nggak terlalu tinggi. Aslinya Prabowo, Ganjar, Anies. Itu elektabilitasnya nggak tinggi. Butuh supporting dari elektoralnya cawapres. Ya. Karena itu akan menentukan. Dan saya yakin dan kebetulan ya, yang dari Jawa Timur tuh ya Caimin. Maksudnya yang tinggi dan kebetulan ketum PKB. Saya yakin akan berlayar ini ya makin, karena juga faktor kotel efek juga kita perlu pikirkan, Mas. Kalau kita punya ketum kita menjadi capres atau cawapres, otomatis terkerek itu elektoral partainya. Ada kalau persentase untuk berpasangan dengan Caimin berapa persen? Prabowo. Saya nggak di atas 50%. Di atas 50%. Tapi di bawah 70%. Di bawah 70%. Ya kira-kira. Untuk ngatrol biar di atas 50 apa nih? Doa. Doa dan usaha. Ya ada faktor alam juga, Mas. Kalau lawu ini kita cuma cari alam. Syariatnya kudu. Ya. Baik, ini sudah 1 jam lebih loh kita ngobrol gitu ya. Yang pasti saya nggak banyak kata penutup sih, karena beliau ini sudah luar biasa dari paparannya. Nah, saya masih kasih kesempatan ke jenengan kepada Mas Iman ya untuk closing statement. Ini terkait bagaimana jenengan memandang Dapil 7 yang ini akan menjadi medan pertempuran jenengan untuk menuju ke legislatif DPR RI gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin minta doa restu dari warga Magetan, warga Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Saya Iman Sukri, insya Allah akan maju sebagai calon legislatif, caleg DPR RI Dapil Jatim 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mohon dukungan, semoga ikhtiar, semangat, dan cita-cita saya untuk memperjuangkan desa menjadi arus utama dalam pembangunan Indonesia itu benar-benar sukses. Ini luar biasa perjuangannya harus saya lalui, dan mohon saya tidak akan menjadi apa-apa kalau misalnya tidak didukung oleh warga masyarakat di Dapil 7. Karena itu sekali lagi mohon bantuan, doa, dan dukungan. Saya yang aktivis desa, kemudian yang mantan wartawan dan pengurus PKB saat ini, ingin berjuang untuk memperjuangkan cita-cita kita sebagai warga bangsa agar masyarakat kita lebih sejahtera, terutama warga desa, karena itulah sebenarnya cita-cita Indonesia. Bangun Indonesia dari desa dan dari wilayah pinggiran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicaraan sudah komplit gitu ya, dan saya yakin Anda akan terbuka wawasannya dengan ngobrol kita dengan Mas Ahmad Iman Sukri, bagaimana sepak terjang beliau ya, masih muda, energik, inovatif. Saya yakin akan berhasil di Pilkada 2024 mendatang. Pileg, Mas. Pileg, sorry. Saya nggak nyalon bupati, Mas. Orang wani, Mas. Di Pileg tahun 2024 mendatang. Saya dari doa dulu. Insya Allah. Ya. Saya ingat ya. Omah diskusi.